العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kita cintai dan kita muliakan para habaib dan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul pada malam hari ini di tempat yang penuh barakah dan rahmat ini dalam acara memperingati Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus memperingati haul yang mulia Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Urus Kumpul, dan juga memperingati 2 hari berpulang ke rahmatullah saudara kita Al-Hajj Ahmad Edi bin Haji Ohani. Semoga acara kita pada malam hari ini diberi keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Dan Allah juga berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sadaqallahul 'azim. Maha suci Allah yang telah menjalankan dengan seorang hamba bi'abdihi. Kata ulama, abdun itu biruh wal jasad, artinya Nabi kita dijalankan Allah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu bukan dalam mimpi, bukan cuma ruh, akan tetapi kalimat abdun di situ di abdihi itu menunjukkan Nabi benar-benar dijalankan Allah dengan ruh dan jasad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tetapi cuman dalam waktu yang sekejap, lailan ay qalilan minal lail, sedikit malam, bukan semalaman penuh. Ini ayat yang menunjukkan tentang keajaiban pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhana. Lailan itu maknanya kata ulama qalilan minal lail, sedikit malam, bukan semalaman. Artinya dalam riwayat itu tempat Nabi kita tidur itu masih panas, beliau sudah kembali. Tetapi di dalam waktu yang sedikit itu Nabi kita diperjalankan dengan melihat berbagai macam tanda-tanda kekuasaan Allah, keajaiban-keajaiban, pelajaran-pelajaran. Bahkan Nabi kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menjelaskan di antara penyebab Nabi kita Isra wal Mi'raj itu adalah karena menghibur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat pada tahun itu disebut Amul Hazan, tahun duka cita. Nabi kita
kehilangan orang-orang yang beliau cintai, orang-orang yang membela beliau, orang-orang yang mendukung beliau. Di antaranya pada tahun itu wafat paman beliau yang selalu membela beliau. Pada tahun itu wafat istri tercinta beliau, Sayyidah Khadijah. Nah, Nabi kita dalam keadaan duka cita. Nah, jadi sama halnya di bulan ini juga telah wafat ulama kita, syekh kita, yang mana wafatnya seorang ulama itu merupakan musibah yang tidak bisa ditambahi. Wafatnya seorang ulama itu harus ditunjukkan kesedihan oleh orang-orang yang beriman, karena mereka merupakan bendera penyinar yang membawa ilmu yang merupakan nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada bulan ini juga wafat saudara kita, orang yang berjuang bersama kita di majelis ini dan berjuang bersama kita dari dahulu sampai beliau meninggal, yaitu saudara kita Al-Hajj Ahmad Edi bin Haji. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan umur beliau, curahkan rahmat kepada beliau terus menerus sampai hari kiamat. Jadi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan di Isra wal Mi'raj. Dalam riwayat lain ada juga yang mengatakan penyebab Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bermegah-megahnya antara bumi dengan langit. Mereka beradu kemegahan, beradu kemewahan, beradu kehebatan. Ujar bumi, aku lebih indah, lebih elok, lebih mulia daripada engkau wahai langit. Karena di bumi ini ada para nabi. Ujar langit, aku lebih hebat, lebih mulia. Karena di langit ini juga banyak para malaikat. Ujar bumi lagi, aku lebih mulia, lebih hebat daripada engkau wahai langit. Karena di bumi ini indah. Di sini ada pepohonan, ada gunung-gunung, ada sungai-sungai, ada laut, berbagai macam keindahan. Ujar langit, aku lebih indah, lebih mulia. Karena di tempatku ini ada bumi, ada bulan, ada matahari, ada bintang, ada planet-planet, macam-macam. Ujar bumi lagi, lebih indah aku lagi, lebih mulia aku lagi. Karena di tempatku ini ada Baitullah. Di situ tempat orang tawa. Ujar langit, ada kalah lagi. Di tempat kami juga ada namanya Baitul Ma'mur. Di sini tempat tawafnya para malaikat. Bahkan dalam riwayat di Baitul Ma'mur itu malaikat ini masuk setiap hari 70.000 malaikat dan tidak pernah keluar, tidak pernah kembali, saking banyaknya. Jadi Baitul Ma'mur itu tempatnya berpintangan dengan Ka'bah, misal Ka'bah. Maka di atasnya itu Baitul Ma'mur. Dan di situ tempat tawafnya para malaikat. Di langit kami lebih mulia, lebih hebat daripada engkau. Nah, lalu dia bumi tetap lebih hebat aku. Karena di dalam diriku ada Sayyidul Mursalin, sepaling baik makhluk, sepaling baik pemimpinnya para rasul, dikuburkan di dalam tubuhku, dikuburkan dalam diriku di bumi, dan di tempatku ini adalah makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Akhirnya langit ini kalah. Karena Nabi kita merupakan makhluk yang karena beliaulah diciptakan alam semesta.
Maka Rabbuna dzal kaun laulah ini syarah daripada hadis Nabi, laulaka ya Muhammad makhalaqtul aflaq. Jikalau bukan karena engkau, jikalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan menciptakan ini makhluk. Makhalaq Rabbuna dzal kaun laulah. Tidaklah Allah Ta'ala menciptakan ini alam laulah jikalau bukan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya langit ini memohon kepada Allah supaya hendak merasakan juga didatangkan orang yang paling baik makhluk seluruhnya, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia hendak didatangkan ke dalam dirinya untuk mendapatkan kemuliaan. Kita didatangkan Nabi kekasih Allah. Jadi langit ini kepingin mendapatkan percikan keberkahan dan ingin menjadi mulia dengan naiknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini penyebab Isra wal Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bumi mendapatkan kemuliaan dengan sebab diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau di bumi menjadi pemimpin para rasul dan dikuburkan di bumi. Nah begitu juga di dalam manaqib Syekh Zaini bin Abdul Ghani atau guru sekumpul, sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ahli Banjar, bahwa diadakan seorang alim ulama yang menghimpun antara ilmu zahir dan ilmu batin. Jadi juga kita termasuk orang-orang Banjar juga memiliki kemuliaan dengan sebab diciptakan Allah, dijadikan Allah seorang ulama, yaitu Syekh Zaini bin Abdul Ghani, yang merupakan alimul alamah, kutub para wali dari suku Banjar, berada di Kalimantan. Orang-orang hendak mendapatkan berkah beliau. Ada yang dari luar pulau, ada yang dari luar negeri, ada yang mulia dengan sebab majelisnya makmur, dengan sebab berta'aluk dengan beliau. Ada yang hajat dunia, ada yang hajat akhirat, berbagai macam kepentingan dengan menggantungkan hajat berkah beliau, mereka makmur. Ada ulama-ulama menyandarkan majelisnya dengan beliau, majelisnya menjadi makmur. Ada musisi-musisi yang mencintai beliau, jadi orang baik. Ada artis-artis pernah berziarah, pernah berhilang ke rumah beliau, menjadi orang baik. Ada orang-orang ahli maksiat dahulunya, dengan berkah pernah bertemu beliau, jadi orang soleh. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kemuliaan kepada kita orang Banjar. Orang-orang lain mereka bangga dengan kebudayaannya. Ada yang bangga suku lain itu dengan kehebatannya dalam berperang. Ada yang bangga dalam kerajaan. Ada yang bangga dalam macam-macam. Tetapi kita bangga orang Banjar dengan ulama-ulama kita. Dari mulai Datuk Syekh Arsad Al-Banjari sampai keturunan beliau, sampai kepada Syekh Zaini bin Abdul Ghani. Jadi beliau merupakan nikmat besar juga kepada orang-orang Banjar, khususnya orang-orang Kalimantan Selatan dan Kalimantan secara umum. Beliau orang yang menghimpunkan ilmu zahir dan ilmu batin. Sebagaimana Nabi kita Sayyidul Arab wal Ajam. Nabi kita itu pemimpin orang Arab maupun selain Arab. Pemimpin alam gaib dan alam nyata. Nah guru kita, beliau ini orang yang menghimpunkan ilmu, tetapi ilmu zahir dan ilmu batin. Ilmu zahir, ilmu tentang syariat.
tidak akan sempurna seseorang yang jadi hamba Allah kalau dia tidak memahami tentang syariat, tentang ilmu-ilmu zahir. Dan Allah pun tidak akan mengangkat seorang wali kecuali wali itu memahami tentang ilmu zahir dan ilmu batin. Maka hadallah waliyan jahilah. Allah tidak akan mengangkat seorang wali itu dalam keadaan jahil. Jadi seorang wali pasti memiliki ilmu baik zahir maupun batin, ilmu syariat maupun tarekat, ilmu fikih maupun ilmu tasawuf. Nah, dari ilmu yang dua inilah ilmu-ilmu yang lain. Jadi ilmu yang lain itu penunjang untuk yang dua ilmu ini, ilmu tajwid ini penunjang agar syariat benar. Ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu alat itu juga penunjang agar orang bisa memahami ilmu syariat. Jadi kalau orang belajar nahu, saraf, mantik, balaghah dan sebagainya, memahami tata bahasa, tetapi tidak belajar ilmu syariat dengan ilmu alat tersebut, maka sia-sia. Orang hebat bahasa Arab, tapi fikih tidak paham, percuma aja. Orang hebat nahu, saraf, berbicara, tapi ilmu tauhid tidak paham, percuma. Jadi ilmu-ilmu yang lain itu hanya penunjang daripada ilmu syariat, ilmu agama, ilmu fikih, dan juga ilmu tasawuf, yaitu ilmu urusan hati, urusan batin. Jadi pada malam hari ini kita menyebut atau mengingat seorang awliya Allah. Yang ini merupakan anjuran bahwa inna dzikril awliya tatanazzalu rahmat. Ketika disebutkan di suatu tempat itu nama para wali, maka di situ turun rahmat dari Allah. Dan Ibnu Athaillah As-Skandari pernah berkata, kata beliau, madhus suyukh min a'zamil qurbat. Memuji guru, memuji para guru min a'zamil qurbat itu termasuk ibadah sepaling besar ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang-orang dahulu membuat qasidah, membuat manaqib, memuji guru, itu tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk si guru, tetapi dia mendapatkan kedekatan dengan Allah dengan sebab memuji guru. Jadi kita memuji guru sebenarnya itu menguntungkan diri kita. Karena madhus suyukh min a'zamil qurbat. Memuji para guru itu adalah sepaling besar ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ada manfaatnya kita memuji guru, membaca syair, itu ujar Ibnu Athaillah As-Skandari pengarang kitab Hikam, itu sepaling besar ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah lalu pakai Pak Jimadhin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memuji guru mendekatkan diri kepada Allah, lalu bagaimana kalau kita memuji Nabi? Itu memuji guru, itu mendekatkan diri kepada Allah, membuat kita mesra dengan Allah, dengan wasilah guru tadi. Nah kalau kita memuji Nabi, maka itu min babil aula, itu termasuk dari bab yang lebih utama. Memuji guru mendekatkan diri kepada Allah, apalagi memuji Nabi, kita baca qasidah, baca maulid. Makanya baca maulidnya jangan di luar yang berdirian. Kemudian anak pendahulu menyambut Nabi di luar. Jadi baca maulid 4 juz, baca maulid, baca rawi 4 juz. Kenapa? Kalau memuji guru itu sudah mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana memuji Nabi? Kalau seorangan di rumah gak ada puji, ada kira-kira diri, ada di rumah seorangan aja. Nah, banyak orangnya atau 4 juz.
Maka dengan berkat orang banyak duduk sekedudukan dengan orang baik, maka dapat rahmat. Man jalasa ma'al akhyar ja'alallahu minal akhyar, ja'alahu Allah minal akhyar wa in kana minal asyrar. Barang siapa sekedudukan dengan orang-orang baik, Allah jadikan dirinya orang baik, sekalipun dia adalah orang yang tidak baik. Orang-orang yang baik itu dahulunya tidak langsung baik seperti itu. Jadi orang-orang yang baik, kita lihat biografinya, kita lihat sejarah hidupnya, tidak semua mereka itu orang-orang langsung baik. Tetapi banyak mereka itu orang-orang yang dahulunya berkawan dengan orang-orang yang baik, sekedudukan dengan orang-orang baik, akhirnya menjadi baik. Dan kita lihat juga orang-orang yang beruntung, mereka sebelumnya tidak beruntung, melainkan karena bergaul dengan orang-orang yang beruntung. Ma'aflah man aflah illa bisuhbati man aflah. Tidaklah beruntung orang-orang yang beruntung, melainkan dengan sebab berteman dengan orang-orang yang beruntung. Jadi sekedudukan dengan orang-orang baca salawat, baca qasidah, memuji Nabi, memuji guru, mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita membaca manaqib tentang para wali itu sama kita hadir, sama kita ziarah kepada mereka. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wuqufuka baina yaday waliyyin lillah ahal bisyatin aw kashajji baydatin khairun min an tataqatta'a fil ibadah irban. Wuqufuka baina yaday waliyyin lillah, engkau berdiri di hadapan wali Allah. Berdiri di hadapan wali Allah. Kahal bisyatin, seperti satu kali memeras perasan susu kambing. Atau kasyaddi baydatin, atau seperti satu kali memecah sebutir telur. Berdiri di hadapan wali Allah. Khairun min an tataqatta'a fil ibadah. Itu lebih baik daripada engkau terpotong-potong dalam ibadah irban beberapa potongan. Itu berjimat beribadah sampai badan kita ini hancur, dibanding dengan kita berdiri sekejap di hadapan wali Allah. Lebih baik berdiri sekejap hanya sekedar memecah satu butir telur di hadapan wali Allah, itu lebih baik daripada kita beribadah sulit sampai badan kita terpotong-potong. Lalu ditanya, ya Rasulullah, itu wali yang bagaimana? Hayyan kana aw mayyita, apakah walinya itu yang masih hidup atau yang sudah meninggal? Ujar Nabi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kita datang ke para wali Allah, baik mereka yang masih hidup atau yang sudah meninggal, dan dengan kita baca manaqib, memperingati, kita menyebut nama beliau, membaca sirah beliau, maka beliau hadir, dan kita sekarang berada di hadirat auliya Allah. Maka sekejap kita berada di sini itu lebih baik daripada kita beribadah terpotong-potong badan kita beberapa bagian. Kenapa? Karena wali itu ada pernah putus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memandangnya atau kita dipandangnya, diamnya, seluruh geraknya, diamnya, wali itu adalah ibadah. Bahkan wali itu likulli nafasi waliyin darajatu alfi syahidin. Satu nafas daripada nafasnya para wali itu adalah derajat 1000 orang mati syahid. Itu beriman, beribadah sampai awak kurus kering. Sedangkan wali, nafas mereka, satu tarikan nafas mereka itu derajat 1000 orang mati syahid. Maka ya kalau kita hendak mengejar mereka, hendak membanding diri kita dengan mereka, ada mungkin. Melainkan kita hanya berwasilah, kita hanya mencintai mereka. Karena kalau di dalam istilah
dalam istilah ilmu nahwu itu isim nakirah apabila disandarkan dengan ma'rifah ia menjadi ma'rifah. Jadi kita nang kada ma'rifah, kita orang-orang nang kada kawa setiap tarikan napas mendapat derajat 1000 orang mati syahid. Kita nggak tahu demikian. Maka dengan kita berada di hadapan mereka, kita berdiri meskipun hanya sekejap, maka kita juga mendapatkan bagian daripada ibadah mereka, yaitu kita lebih baik satu kejap sebentar, hanya sekedar memecah sebiji telur atau memeras satu perasan susu kambing, lebih baik daripada kita beribadah badan kita terpotong beberapa potongan. Nah, ini diantara keistimewaan kita berada di hadirat aulia Allah. Dan aulia Allah, bagaimanapun aulia Allah, kada kawa mengatasi daripada habaib. Kada kawa mengatasi daripada habaib. Habaib keturunan Nabi. Nah, kita berada di hadirat aulia Allah fadilahnya seperti tadi. Bagaimana kalau kita berada di hadirat kekasih-kekasih Allah, habaib, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan berlebihan ketika kita hendak mengambil berkah mereka, mencium tangan mereka, memeluk mereka, berbuat baik kepada mereka, bukan berlebihan. Kenapa? Karena memang duduk berada sebentar berdiri di hadirat wali Allah itu sudah lebih baik ibadah. Nah, wali-wali Allah dibanding dengan habaib ada kau dinilai. Habaib darah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jikalau bukan karena para habaib, para wali-wali tidak akan mencapai derajat kewalian. Karena di antara syarat seseorang mendapatkan cinta Allah yang khusus, hubbul ahli baitin Nabi alaihim jahilin fasikihim sholihin. Ada 5 syarat seseorang mendapatkan cinta Allah yang khusus. Ada 5 syarat seseorang mendapatkan kewalian. Yang terakhir ditutup hubbu ahli baitin Nabi alaihim jahilin fasikihim sholihin. Mencintai ahli bait Nabi, baik yang alim maupun yang jahil, baik yang saleh maupun yang fasik. Jadi kada kau mencapai derajat kewalian kalau seseorang itu kada mencintai ahli bait. Nah, di antara akhlak guru kita dan hal ihwalnya beliau, suka bersilaturahim, menemui orang-orang tua di kampung, dan beliau adalah termasuk orang yang muhibbin, orang yang mencintai Nabi dan mencintai zuriat Nabi. Dan inilah yang terkenal dari keistimewaan guru sekumpul. Inilah yang terkenal dari kebaikan budi pekerti guru sekumpul, yaitu beliau inilah yang mengenalkan kecintaan para habaib di Kalimantan, yang mengenalkan maulid al-habsyi di Kalimantan. Nah, dari inilah beliau mendapat berbagai macam kemuliaan yang tidak didapat oleh orang-orang yang lain, meskipun wali sekalipun. Ada wali-wali yang lain tapi tidak seperti beliau, tapi wali juga, cuma derajatnya berbeda. Kan likul di makamin rijal, bagi tiap-tiap makam itu ada yang melengkapinya. Wali itu berbeda-beda. Nah, guru kita Syekh Zaini bin Abdul Ghani, beliau mendapat berbagai macam kemuliaan yang tidak didapatkan oleh orang lain dengan sebab kecintaan beliau kepada ahli bait zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang muhibbin, mencintai zuriat Nabi, cinta kepada orang yang alim dan orang yang saleh. Di samping cinta kepada para habaib, beliau juga cinta kepada alim ulama, cinta kepada orang saleh. Karena min wajibatil qalbi mahabbatus sholihin.
Di antara kewajiban bagi hati mencintai orang saleh. Kita sudah ada saleh, ngaran aja saleh. Ayam orang ada ayam aja, sandal orang ada sandalan, ngaran aja. Sudah ada saleh, maka hendaklah kita mencintai orang saleh. Kemudian Imam Syafi'i, aku bukan orang saleh, tetapi aku cinta kepada orang saleh. Padahal Imam Syafi'i kurang apa salehnya. Dia beliau. Jadi guru kita mencintai orang-orang saleh dan orang-orang ahli. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi laisa minna man lam yubajjil kabirana wa yarham sawirana wa ya'rif li alimina haqqah. Laisa minna, bukan termasuk golongan kami, bukan termasuk umatku yang baik, ujar Nabi. Man lam yubajjil kabirana, orang yang tidak membesarkan orang-orang besar di antara kami, tidak memuliakan habaib, bukan umat Nabi yang baik. Karena habaib dimuliakan oleh Allah. Orang yang tidak memuliakan orang-orang besar di antara kami, ulama termasuk. Wa yarham sagirana laisa minna man lam yarham sagirana. Maksudnya demikian. Bukan termasuk golongan kami, biar Nabi, bukan termasuk umat kami yang baik. Orang yang tidak kasih sayang sagirana akan orang-orang kecil di antara kami. Orang yang tidak kasih sayang dengan orang fakir miskin, orang-orang yang tidak kasih sayang dengan du'afa, orang-orang lemah dari kaum muslimin, orang yang senang melihat orang lain itu menderita, itu bukan umat kami yang baik, ya. Dua sudah yang ada diakui Nabi jadi umat. Malam yubajil kabirana, orang yang tidak membesarkan orang-orang besar, yang seharusnya orang ini harus dihormati, ini akan menghormati, bukan termasuk golongan kami. Wa yarham sagirana, dan orang yang kadang mau ngasih sayangi orang kecil di antara kami, orang miskin, fakir, du'afa, orang-orang lemah, yang ada kasih sayang, bukan termasuk umat pun yang baik, ya Nabi. Wa ya'rif li alimina haqqah, wa man lam ya'rif li alimina haqqah laisa minna, bukan termasuk golongan kami, kata Nabi, orang yang tidak mengenal hak-haknya orang alim. Orang-orang alim itu ada hak, tapi dia pada mengenal. Orang-orang alim biasa-biasa aja dianggapnya. Nah, ini orang yang tadi dianggap Nabi umat, laisa minna, bukan termasuk golongan kami, bukan termasuk umat yang baik. Malam ya'rif lil alimina haqqah, orang yang tidak mengenal hak-hak orang-orang alim di antara kami. Ulama ada, punya ada kenal hak ulama kayak orang biasa ya. Hak ulama perjuangannya untuk menyebarkan agama dibantu. Ada majelis dibantu. Di antara cara kita membantu, di antara belajar itu termasuk membantu. Banyak orang guru marah rumah, udah nggak belajar juga, berarti kada mengenal haknya orang alim. Belajar aja kada enggak, apalagi mencintai. Orang membawakan ilmu, orang ada menyebar ilmu, udah nggak belajar, parah rumah, parah dengan majelis rumah, ada nggak belajar. Laisa minna, bukan termasuk golongan kami, ya Nabi. Karena dia tidak mengenal haknya orang alim. Hak orang alim membantu, lagi kita harus membantu perjuangan dakwahnya. Ada mesti membantu itu harus dengan duit terus. Termasuk membantu, tidak menyakiti, tidak mengganggu, itu sudah membantu. Gitu. Ada orang alim diganggu, disakiti, dihina, macam-macam ini. Ngomong ampihan, kayaknya sidin melajari ilmu, nah, baru tahu ilmu itu mahal. Mendatangkan ulama-ulama dari jauh-jauh, datanglah
Karena memberi kami mau ngurusi turunlah kita datang itu ulama itu ada memberi banyak nang jauh. Ada ulama nang gratis, ulama nang dimusuhi, diganggu semuanya. Karena itu sudah ada daan lagi ulama baru tahu ilmu itu mahal. Harus mendatangkan dulu ya ada ilmu. Maka kadang ada semata-mata ilmu yang disampaikan, kadang bergayaan aja memisahkan diri seorang, kadang bergayaan aja berlucuan. Dan bila ulama keadaan lagi, anak-anak timbul ulama-ulamaan. Nampak disuarakan untuk ilmu di pesantren, ada gurunya, wanita ceramah gara-gara membuka sosmed, melihat di YouTube, membaca seorang. Ada pernah talaki langsung belajar berhadapan dengan guru, ada sanad sampai kepada guru, sampai kepada pengarang, dan ada sanad sampai ke Rasulullah SAW. Banyak guru-guru palsu akhirnya. Gara-gara apa? Ulama sudah. Ulama ada lagi. Nah, makanya termasuk membantu ulama, jangan menyakiti mereka, jangan mengganggu mereka. Itu termasuk membantu sudah. Ini sudah kali menurungi, menyakiti lagi. Laisa minna man lam yubajjil kabirana wa yarham sagirana wa ya'rif li ahlimina haqqah. Tidak termasuk umat kami, kata Nabi, malam yubajil kabirana, orang yang tidak mengagungkan orang-orang besar di antara kami, dan tidak termasuk umat kami yang baik orang yang tidak kasih sayang terhadap orang-orang kecil di antara kami, dan tidak termasuk umat kami orang yang tidak mengenal hak-haknya para ulama. Ingat dari bantu perjuangannya kita menuntut ilmu, karena kalau pada dana menuntut ilmu, apa beliau nak berdakwah? Nah, jadi menuntut ilmu itu sudah termasuk membantu ulama itu. Dan kalau di suatu negeri tidak ada orang yang bertanya tentang ilmu, maka negeri itu adalah negeri yang mati, maka tinggalkan. Jadi dengan adanya ulama, negeri itu hidup. Di dalam manhajus sawi disebutkan ulama-ulama dahulu itu siaha, mereka menyebarkan ilmu singgah ke kampung yang satu, pindah ke kampung yang satu. Bila di kampung situ tidak ada orang bertanya tentang agama, mereka langsung pindah. Kenapa? Di sini kampung mati. Kalau kita berdiam di kampung yang mati, ya kita kayak tumbuhan mati juga. Jadi ulama itu menghidupkan suatu negeri. Dengan mereka itu, maka negeri yang tadinya tandus menjadi subur. Nah, ulama-ulama kita yang diutus Allah ke negeri kita ini termasuk ulama-ulama yang luar biasa. Nah, diantaranya Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Guru Sekumpul, yang beliau menghimpun antara ilmu syariat dan ilmu hakikat, ilmu zahir dan ilmu batin. Jadi banyak manaqibnya, mungkin kita tadi sempat membaca karamahnya karena kita sudah melihat karamah beliau baik ketika beliau masih hidup maupun beliau sudah wafat. Yang karamah beliau tidak bisa didustakan oleh siapapun, baik beliau masih hidup maupun ketika beliau sudah wafat. Maka ini sekedar memperingati kita, mengingat-ingat bahwa kita pernah memiliki seorang ulama wali Allah yang luar biasa di negeri kita, dan sampai sekarang masih dikenang, diperingati haul beliau.